Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Selamat datang di mata kuliah Sistem Basis Data. Nah, sekarang kita sudah masuk ke pertemuan 3. Nah, untuk pertemuan 3 itu nanti akan saya bagi menjadi beberapa sesi. Mata pertemuan ketiga ini nanti kita akan membahas tentang model data. Model data di sini pengertian dari model data adalah sekumpulan konsep-konsep atau sekumpulan cara untuk menerangkan data. Konsep untuk menerangkan data, kemudian konsep juga untuk menerangkan hubungan-hubungan antar data, konsep juga untuk menerapkan konsep juga untuk menerangkan makna data secara semantik dan konsep untuk menerangkan batasan data. Jadi intinya model data yaitu cara-cara atau metode-metode untuk menerangkan data, untuk menerangkan hubungan-hubungan antar data, kemudian konsep juga untuk menerangkan makna data dan batasan data. Kemudian jenis yang akan kita pelajari dalam cara untuk menerangkan data itu ada dua, yaitu satu itu model data berdasarkan objeknya, kemudian model data berdasarkan rekodnya. Jadi kita akan bahas dua. Nah, di video yang pertama ini nanti kita hanya akan membahas model data berdasarkan objek. Model data berdasarkan objeknya adalah model data berbasis objek menggunakan konsep entitas, atribut dan hubungan antar entitas. Jadi konsep model ini itu menggunakan konsep entitas atau entity, kemudian konsep atribut dan hubungan antar entitas. Ini ada 4 yang akan konsep model data berbasis objek itu ada 4 cara. Satu adalah model keterhubungan entitas atau entity relation diagram atau RD. Yang kedua, model berorientasi objek atau object oriented model. Kemudian yang ketiga itu adalah semantik model data semantik atau semantik data model. Kemudian yang keempat adalah model data fungsional atau fungsional data model. Itu yang akan dibahas di sistem basis data itu yang ini malah yang satu model keterhubungan entitas. Kemudian untuk model berorientasi objek biasanya ini materinya cukup luas. Jadi kalau di jurusan sistem informasi nanti ada mata kuliah tersendiri yaitu objek oriented permodelan sistem berbasis objek atau PSBO. Jadi karena Anda itu jurusannya teknik komputer, maka Anda tidak akan secara detail membahas tentang ini, tentang yang kedua. Kemudian model data semantik dan model data fungsional. Untuk ini akan dibahas secara bahas di pertemuan ini. Kemudian model keterhubungan entitas atau entity model merupakan model yang paling populer digunakan dalam perancangan basis data. Makanya tadi saya
saya jelaskan bahwa konsep yang perlu Anda pahami itu yang konsep yang satu itu, yaitu bagaimana cara membuat ERD, Entity Relation Diagram atau model keterhubungan entitas. Kalau Anda paham ERD, nanti ketika Anda mengambil tugas akhir, tapi berhubungan tugas akhir hubungannya dengan tetapi Anda itu membuat sistem pakar dan membuat program, nanti kemungkinan besar ini model keterhubungan entitas atau ERD ini akan Anda gunakan nanti ketika Anda menyusun tugas akhir di semester 6 begitu. Apa itu ERD? Model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan suatu sudut pandang atau persepsi bahwa real world dunia nyata terdiri dari objek-objek dasar dan mempunyai hubungan atau relasi antara objek-objek tersebut. Nah, kemudian komponen utama dari model entity relation atau ERD gampangannya itu ada tiga, yaitu satu itu entitas, kemudian relasi, kedua komponen ini dideskripsikan lebih lanjut melalui sejumlah atribut atau properti. Nah, gampangannya seperti ini nih. Kemarin Anda sudah melihat tentang tabel-tabel yang ada di perpustakaan, ya. Dalam perpustakaan, dalam sistem informasi perpustakaan, pasti kan sudah ada dua entity atau dua entitas, yaitu entitas buku. Di sebuah perpustakaan ya pasti harus ada bukunya. Nah, di dalam perpustakaan seperti penjelasan saya waktu lalu bahwa perpustakaan adalah tempat untuk meminjam buku. Jadi di perpustakaan itu harus ada bukunya, atau ini namanya entitasnya itu ini. Di dalam perpustakaan itu harus ada buku. Kemudian di dalam perpustakaan juga harus ada yang meminjam, harus ada yang dipinjam dan harus ada yang meminjam. Nah, dijelaskan kalau dalam pembahasan ini mungkin nama entitasnya itu dengan nama anggota. Ada bukunya, ada anggotanya. Jadi ada buku itu adalah entitas atau tabel buku atau tabel entitas yang dipinjam. Kemudian tabel anggota atau entitas anggota itu adalah pelaku dari peminjaman. Nah, kemudian antara buku dengan anggota, antara anggota dengan buku itu pasti ada hubungan. Nah, hubungan antara anggota dengan buku itu biasanya adalah ini, meminjam. Anggota meminjam buku, ya kan? Anggota meminjam buku. Nah, ini hubungan antara
buku dengan atribut buku dengan atribut hubungan antara entity buku dengan entity anggota itu adalah meminjam. Di mana anggota bisa meminjam buku, kemudian buku anggota bisa meminjam buku. Ini meminjam. Kemudian yang namanya buku itu punya atribut ini. Atributnya itu di sini ada atributnya ini. Atributnya itu kode buku, kemudian judul buku, kemudian stok buku. Ini atributnya ini. Ya. Kemudian anggota juga punya atribut, namanya itu kode anggota dan nama. Kode anggota dan nama. Ini atributnya anggota, ini atributnya nama, juga atributnya. Nah, seperti kemarin bahwa di dalam anggota itu perlu yang dalam atribut anggota itu perlu yang namanya ini primary key, seperti sudah kita bahas kemarin. Kemudian anggota juga punya primary key. Kemudian hubungannya itu meminjam. Hubungan itu meminjam, pakai ini aja. Hubungan antara anggota itu bisa meminjam. Jadi anggota meminjam buku. Ini atribut anggota, entity anggota meminjam buku. Nah, di dalam entity ini atau hubungannya ini juga di dalam ini juga meminjam, atau mungkin nanti kalau sudah jadi tabel itu namanya tabel peminjaman. Ini dibutuhkan atribut juga, yaitu kode pinjam, kemudian atribut kode anggota dan atribut kode buku ini, kode buku. Kemudian kejadiannya kapan? Kejadian itu yang namanya meminjam berarti kan nanti ada tanggalnya, kejadiannya kapan meminjamnya dan kapan mengembalikan. Nah, kalau ini berarti kan ini juga bisa merupakan atribut dari hubungannya. Kemudian berapa yang dipinjam? Berapa yang dipinjam juga menentukan atribut dari hubungan ini. Kemudian itu ini itu atribut itu kode buku, judul buku, stok buku. Atribut kode buku, judul buku, stok buku. Atribut dari entity buku itu ada kode buku, judul buku, dan relasi adalah hubungan antara kode buku di tabel kode. Nah, kemudian kita masuk ke diagram RD. Model yang berisi model entity relationship atau yang berisi komponen himpunan entitas
relasi yang dilengkapi atribut itu dapat digambarkan. Oh, ini penggambarannya. Penggambarannya itu ini. Kalau kotak ini itu menyatakan himpunan entitas. Kalau jajaran genjang itu belah ketupat belah ketupat itu menunjukkan himpunan relasi. Kemudian lingkaran elip ini menyatakan atribut atau kayak merupakan hubungan. Nah, ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa ini tabel buku, tabel anggota, ini relasinya. Kode buku, judul buku, stok buku itu adalah atribut. Himpunan atribut itu himpunan atribut itu disebut dengan ini entity. Nah, kemudian yang namanya hubungan antara satu entity dengan entitas yang lain itu ada 3 jenis atau disebut dengan mapping kardinalitas atau hubungan antara satu entity dengan entity yang lain. Itu satu ada one to one, hubungan dari satu ke satu, satu ke banyak, dan banyak ke banyak, atau one to one to many, dan many to many. Sebagai contoh, hubungan one to one. Hubungan antara buku dengan anggota itu bisa one to one. Hubungan buku dengan anggota itu bisa one to one atau satu ke satu. Hubungan antara buku dengan anggota itu bisa one to one. Kantong mendetok. Ini mau ke balik berpinten. Oh, gini komplain. Hubungan antara buku dan anggota di perpustakaan itu bisa satu ke satu. Iya, bisa begitu. Maksudnya begini, misalnya sebuah perpustakaan itu mempunyai aturan bahwa setiap anggota itu hanya boleh pinjam satu buku di perpustakaan tersebut. Satu anggota hanya boleh pinjam satu buku. Anggota hanya boleh pinjam satu buku. Jadi nanti ketika anggota meminjam buku, ini misalnya buku ada buku A, ada buku B, misalnya kan ya. Kalau anggota misalnya ada anggota 1, anggota 2, gitu kan ya. Jadi kalau misalnya anggota 1 ini sudah pinjam buku A, kan bukunya sudah dibawa pulang. Nah,
Otomatis ketika anggota 2 ini ingin meminjam buku A, itu tidak bisa kalau anggota 1 ini belum mengembalikan buku tersebut. Jadi hubungannya sama juga ketika anggota B, buku B sudah dipinjam oleh anggota 2. Jika buku B sudah dipinjam oleh anggota 2, maka otomatis jika ada orang lain, misalnya anggota 3 ingin pinjam buku B, ya tidak bisa. Anggota 3 ingin pinjam buku A juga tidak bisa. Kenapa? Karena aturannya satu anggota hanya boleh pinjam satu buku. Itu begitu. Jadi itu hubungan one to many. Ini akan bisa berhubungan, bisa dipinjam lagi kalau yang ini sudah tidak berhubungan. Kalau tidak berhubungan, otomatis ini bisa ke anggota 3 bisa pinjam buku. Nah, kalau ini sudah tidak berhubungan, berarti ini bisa pinjam lagi buku yang lain. Tapi pinjam ini juga tidak bisa pinjam buku anggota 1, tidak bisa pinjam buku B kalau anggota 2 ini tidak anggota 2 belum mengembalikan buku. Jadi intinya satu orang di anggota itu hanya bisa pinjam satu buku di perpustakaan. Itu namanya hubungan one to one. Itu tergantung aturannya. Kalau aturan di sistem tersebut itu satu anggota hanya bisa pinjam satu buku. Itu hubungan one to one. Jadi ini satu orang itu hanya bisa berhubungan dengan satu buku. Itu hubungan one to one. Nanti Anda ada tugas cari contoh hubungan sistem yang kardinalitasnya one to one. Kemudian hubungan yang kedua itu hubungan one to many. Hubungan one to many. Hubungan one to many. Jadi itu misalnya ada aturan ini, misalnya satu anggota atau perpustakaan juga bisa bentuk ini, satu anggota perpus bisa pinjam 3 buku. Misalnya satu anggota bisa pinjam 3 buku. Misalnya ini ada buku A, ada buku A, ada buku A, ada buku B, ada buku C misalnya, ada buku A, ada buku B, ada buku C. Kita dulu ini.
Ada buku A, ada buku B, ada buku C. Nah, ada anggota 1, anggota 1 dan anggota 2. Nah, hubungannya sekarang kan satu anggota bisa pinjam 3 buku. Nah, misalnya anggota 1 bisa pinjam buku A, ya kan? Ketika ini anggota 1 juga bisa pinjam buku B juga kan, bisa pinjam buku B. Anggota 1 juga bisa pinjam buku C. Jadi hubungannya satu anggota bisa berhubungan dengan sekaligus 3 anggota. Satu anggota perpustakaan bisa sekaligus pinjam 3 buku. Berarti ini kan berhubungan tuh. Satu berhubungan dengan A, satu berhubungan dengan B, satu berhubungan dengan C. Jadi satu anggota di sini, satu anggota dari tabel anggota bisa berhubungan dengan 3. 3 itu kan banyak kan, lebih dari satu kan dikatakan dengan many atau n, kan ya. Kemudian anggota yang lain itu bisa 2, ini bisa ada buku C, ada buku D misalnya. Buku anggota 2 bisa pinjam buku A, bisa pinjam buku D, C, bisa pinjam buku C. Jadi ini satu anggota itu bisa berhubungan dengan banyak buku. Itu one to many atau many to one, sama saja. Tergantung aturannya. Kalau one to one berarti ada aturan di sana bahwa satu anggota hanya boleh pinjam 1 buku. Itu nanti terjadi hubungan one to one. Kemudian hubungan many to many. Hubungan many to many. Hubungan many to many. Ini many to many itu sama di perpustakaan. Di perpustakaan itu punya aturan misalnya satu anggota hanya boleh satu anggota boleh pinjam 3 buku. Satu anggota boleh pinjam 3 buku. Aturannya seperti itu. Nanti berarti ada anggota 1, ada anggota 2. Misalnya ada nih di buku itu ada kode buku A, ada buku A, ya kan? Ada buku A. Ada buku A, ada buku B. Ada buku A, ada buku B. Nah, ada buku A, ada buku B. Nah, buku A itu kan ada stoknya itu. Buku A stoknya misalnya 2. Buku B stoknya 3. Buku A jumlahnya 2, buku B jumlahnya 3. Nah, kalau begitu nanti satu anggota itu bisa
misalnya anggota satu nih, anggota satu bisa pinjam buku A, tapi buku A yang ke satu. Kemudian anggota 2 pinjam buku A juga, tapi buku A stok yang ke 2. Jadi ini satu buku itu bisa dipinjam oleh dua anggota 1 dan anggota 2. Kemudian anggota 1 ini, anggota 1 itu juga bisa pinjam buku B. Bisa pinjam buku B. Kemudian anggota 2 ada anggota 2 pinjam buku B, anggota 1 juga bisa pinjam buku B juga. Jadi kenapa anggota 1 bisa pinjam buku A, anggota 2 juga bisa pinjam buku A, anggota 1 bisa pinjam buku B, anggota 2 bisa pinjam buku B dalam waktu yang bersamaan, karena jumlahnya itu jumlah bukunya ada stoknya. Jadi satu buku itu bisa dipinjam oleh banyak anggota. Demikian juga satu anggota bisa pinjam banyak buku, artinya lebih dari satu. Itu hubungan many to many. Jadi dalam kasus perpustakaan ini, kasus peminjaman buku ini bisa terjadi 3 hubungan. One to one ada syaratnya tadi, jika aturannya satu anggota hanya boleh pinjam satu buku. Kemudian one, ya kan tadi one to one, satu anggota hanya boleh pinjam satu buku. Kemudian yang kedua itu one to many, satu anggota boleh pinjam 3 buku. Tetapi di dalam tapi jenis bukunya itu hanya ada satu saja. Misalnya buku A hanya ada satu, buku B hanya ada satu, maka ketika terjadi aturan satu anggota boleh pinjam 3 buku, maka ya buku A hanya bisa dipinjam oleh anggota satu saja. Kalau anggota yang lain mau pinjam, ya harus hubungannya diputus atau bukunya sudah dikembalikan. Kemudian bisa terjadi juga hubungan many to many, artinya satu many to many. Syaratnya di perpustakaan itu punya aturan bahwa setiap anggota boleh pinjam 3 buku. Tapi syaratnya di perpustakaan tersebut bukunya, satu judul buku itu harus ada stoknya lebih dari 1. Artinya nanti anggota 1 bisa pinjam buku A dalam waktu yang sama, anggota 2 juga bisa pinjam buku A juga. Itu hubungan kardinalitas. Ada 3 tadi, one to one, one to many, dan many to many. Nanti tugas Anda itu misalnya ini cari hubungan kardinalitas antara gini aja, cari hubungan one to one
one to many, juga many to many. Anda cari contoh lah, cari contoh one to one to many, hubungan antara apa saja hubungan one to many. Nanti caranya Anda jawab di komentar. Cari contoh, satu contoh hubungan one to many to many, apa saja. Hanya saja Anda caranya dengan menjawab di kolom komentar di YouTube ini dengan menyebutkan nama, NIM, dan kelas. Nanti contoh 1 apa juga dijelaskan. Contoh 2 hubungan apa dan apa dijelaskan juga. Ketiga hubungan apa dan apa dijelaskan juga. Penjelasannya tidak boleh, contohnya boleh sama, tapi penjelasannya berbeda. Dan Anda tidak boleh memberikan contoh hubungan one to many, many to many itu untuk hubungan perpustakaan ya, perpustakaan anggota dengan buku ya, tapi Anda cari contoh yang lain. Silakan dikerjakan, nanti paling lambat ya hari ini jam 1:30 siang. Sekian dulu pertemuan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.